Halo, perkenalkan nama saya Alia Almasada, bisa dipanggil Alia. Saya berasal dari Departemen Politik dan Pemerintahan 2015. Pada debat calon wakil presiden yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2019 lalu memiliki pokok 4 bahasan utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Pada kali ini, saya ingin coba membahas satu persatu dari 4 pokok tema yang sudah diperdebatkan tanggal 17 Maret. Yang pertama adalah dari tema pendidikan. Panelis debat calon wakil presiden 2019 memberikan pertanyaan bahwa sejauh mana calon wakil presiden memiliki program untuk pengembangan riset yang ada di Indonesia. Dimulai dari pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 bahwa riset yang ada di Indonesia harus dikembangkan menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi Indonesia sekarang. Nomor urut 2 sudah bisa menyampaikan dengan cukup baik kenapa relevan untuk mengembangkan dunia riset dengan dunia usaha. Tetapi yang belum bisa disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 02 adalah apa sebenarnya tingkat relevansi untuk mengembangkan riset dengan dunia usaha itu sendiri. Karena pada dasarnya dunia riset memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk juga pengembangan energi terbarukan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 1 memberikan sebuah mekanisme baru bahwa pengembangan riset yang ada di Indonesia akan maksimal apabila kita memiliki badan riset terbaru, yaitu Badan Riset Nasional dengan alokasi anggaran menggunakan dana riset abadi. Hal baik yang sudah disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 1 adalah tidak ada spesifikasi di bidang apa saja yang harus dikembangkan risetnya, yang berarti riset bersifat umum seluruh aspek. Nah, tetapi akan lebih baik apabila calon wakil presiden nomor urut 1 juga bisa menyampaikan sebenarnya apakah ada masalah di status quo sekarang sehingga dibutuhkan badan riset baru. Karena pada dasarnya Indonesia sudah memiliki beberapa badan riset yang bisa dibilang cukup mumpuni seperti LIPI, CSIS, dan juga badan riset lainnya. Secara garis besar, baik calon wakil presiden nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 sudah bisa menyampaikan dengan baik kenapa riset harus dikembangkan yang ada di Indonesia. Tetapi masih butuh pengembangan lebih dari argumentasi yang disampaikan mengenai kenapa harus spesifik pada isu tertentu maupun mengapa harus ada lembaga riset tersendiri yang baru untuk mengembangkan riset yang ada di Indonesia. Pada tema kesehatan, baik calon wakil presiden nomor urut 1 maupun nomor urut 2, mereka memiliki satu titik program yang bisa dikatakan kurang lebih sama, yaitu sama-sama melanjutkan jaminan kesehatan nasional yang sudah ada, yaitu BPJS, dan untuk tingkat optimasinya mereka menitik beratkan untuk peningkatan layanan, atau dengan kata lain memaksimalkan tingkat utilitas dari BPJS itu sendiri. Namun ada satu titik yang bisa dikatakan membedakan antara calon wakil presiden nomor urut 1 dengan nomor urut 2. Apabila pada nomor urut 1 lebih memfokuskan untuk perbaikan internal dari sistem yang ada di BPJS itu sendiri. Seperti contohnya memaksimalkan tingkat utilitas, terus kemudian membreakdown kembali program-program yang ada, pendanaan, aksesibilitas, dan lain sebagainya. Nah, tapi hal yang perlu disampaikan oleh calon nomor urut 1 adalah bagaimana sebenarnya kondisi pelayanan kesehatan dari perspektif tenaga medis itu sendiri, sehingga ada titik keseimbangan di antara penyedia layanan kesehatan dengan penyedia jaminan kesehatan itu sendiri. Sedangkan pada calon wakil presiden nomor urut 2 lebih memfokuskan untuk perbaikan internal dari segi penyedia layanan kesehatan atau tenaga medis.
calon wakil presiden nomor urut 2 sudah mengaminkan bahwa kondisi BPJS yang sekarang sudah cukup bagus, hanya tinggal mengoptimalkan saja. Nah, tetapi pelayanan akan bisa optimal apabila tenaga medis yang ada dioptimalkan potensi dan juga kemampuannya, atau dengan kata lain ditingkatkan kesejahteraannya. Nah, tetapi akan lebih baik apabila calon wakil presiden nomor urut 2 juga bisa menyampaikan sebenarnya sejauh mana tingkat keberhasilan BPJS selama ini, karena sebenarnya ada banyak masukan, saran berkaitan dengan peningkatan layanan BPJS itu sendiri. Nah, apabila kita simpulkan prioritas program di bidang kesehatan yang ditawarkan oleh calon wakil presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2 bersifat komplementer, di mana harus ada keseimbangan antara jasa pelayanan kesehatan dengan jasa jaminan kesehatan itu sendiri. Pada tema ketenagakerjaan, titik perdebatan berfokus pada bagaimana masing-masing calon wakil presiden menyampaikan program berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang berketerampilan. Dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 1 menyampaikan bahwa pengembangan tenaga kerja harus dimulai dari institusi pendidikan seperti sekolah, akademi, dan juga universitas. Selain itu, calon wakil presiden nomor urut 1 juga menyampaikan bahwa pengembangan sumber daya manusia harus dimulai dengan adanya kolaborasi baru dari berbagai lembaga pelatihan yang sudah ada di Indonesia. Hal yang sebenarnya perlu ditambahkan pada penjelasan program yang disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 1 adalah sebenarnya seberapa besar tingkat signifikansi dari sekolah formal seperti SMA, SMK, universitas, akademi, dan lain sebagainya mampu menjamin lulusan yang sudah berkompetensi dan siap untuk bekerja. Nah, berkaitan dengan penyampaian program untuk berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, BUMN, dan lain sebagainya untuk melakukan sertifikasi kerja, sebenarnya hal yang perlu untuk ditambahkan adalah bagaimana status quo sekarang belum bisa menjamin bahwa lembaga pelatihan yang sekarang belum bisa menciptakan tenaga kerja yang cukup terampil. Pada calon wakil presiden nomor urut 2 menyampaikan bahwa sumber daya manusia yang dibangun dari institusi pendidikan formal sudah cukup bagus. Hal yang perlu dilakukan adalah mensinkronkan antara calon pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja melalui rumah siap kerja sebagai salah satu mekanisme solusi baru yang ditawarkan oleh calon wakil presiden nomor urut 2. Nah, sebenarnya solusi ini dapat dikatakan cukup efektif dan cukup solutif untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil. Nah, tapi hal yang perlu dijelaskan oleh calon wakil presiden nomor urut 2 adalah sebenarnya apakah dengan adanya rumah siap kerja ini mampu menampung alumni-alumninya kepada dunia kerja. Pada tema keempat, yaitu sosial budaya, masing-masing calon wakil presiden diminta untuk menyampaikan program berkaitan dengan pelestarian kebudayaan selaras dengan pengembangan pembangunan yang ada di Indonesia. Dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 menyampaikan dari perspektif sejarah sehingga menemukan urgensi kenapa penting untuk melestarikan kebudayaan Indonesia di masa sekarang ini. Nah, selain itu, calon wakil presiden nomor urut 2 menyampaikan bahwa pelestarian budaya paling efektif adalah dengan mensinkronkan dengan dunia usaha dan juga ekonomi kreatif yang sudah ada di sekarang ini. Namun penjelasan yang belum disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 2 adalah sebenarnya bagaimana tingkat signifikansi apabila kebudayaan Indonesia dilestarikan bersamaan dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Karena sebenarnya perspektif kebudayaan dan juga perspektif dunia usaha berjalan sendiri-sendiri dan selama ini belum dilaksanakan secara kolaboratif. Pada calon wakil presiden nomor urut 1 menyampaikan bahwa kebudayaan akan tetap lestari apabila kita melakukan pelestarian, proses pendidikan, maupun berbagai macam pertunjukan untuk mengenalkan kembali kebudayaan itu kepada dunia. Nah, tapi hal yang perlu dijelaskan dalam argumentasi yang disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 2 adalah bagaimana sebenarnya keberhasilan pemerintah dalam mensosialisasikan kembali pengembangan kebudayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena
program yang disampaikan calon wakil presiden nomor urut 1 masih terpantau atau masih fokus dari sudut pandang pemerintah. Maka penting bagi calon wakil presiden nomor urut 1 sebenarnya untuk menjelaskan kembali bagaimana metode atau upaya-upaya pendidikan tentang pelestarian budaya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hello, my name is Muhammad Rizky Aplikatif. I'm from Faculty of Law, batch 2017. So today we'll be discussing about the yesterday's presidential debate about 4 topics. Number 1 about education, number 2 about healthcare, number 3 about employment, and number 4 about culture. So in discussing this debate, I will use the basis of likelihood. And why is it the most reasonable parameter to eventually implement it? Because I think in this presidential debate, the purpose is for the voters to have reference, who to vote, and what kind of policies that they wanted to have for the next 5 years. So the promises and the argumentation given has to be likely to be done, and how is it supposed to be done must be clear in the manifesto. So the likelihood is the utmost priority that I will be using in assessing this debate. So let's judge the first topic about education first, right? So basically the question given by the panelists is that how committed you are towards researches, because research are something that is important in the development of this country and etc., right? So basically the candidates from number 2 is claimed that in current status quo, that the budget allocations towards researchers are lacking. It only consists of 1% or 2% of the entire budget allocation. So that is to say that what they want is that how then the university, the government and whatnot will eventually have the synergy to work together in creating more researches that will be useful and have the utility at the end of the day. While the candidates from number 1 eventually said that what we want is the coordination and utilization of the current institution that already exists and the creation of new institution to facilitate the coordination in the country itself. That is to say that they want to create Badan Riset Nasional and alike, right? And they said that they will have this constant budget, they will always be there for researchers and whatnot in that sense. So if we assess this both claims coming from both candidates, we say I think that there is a lack of practicalities inside their explanations. That is to say that, for instance, that from candidate number 2 saying that we will have this synergy and whatnot in their government in the next 5 years, for instance, but how then it will be implemented in the future? How then those particular synergy will happen? The collaborations in what way? And those questions still remains unanswered at the end of the day. And same goes to candidates number 1 saying that we have this new institution to coordinate the researchers institution that exists right now. But the question would be how then the coordination will happen, who will eventually lead and whatnot. Will there be synchronization of data and whatnot in that sense is remain unanswered. And the second thing is about the constant budget that will eventually exist, where that budget comes from, and other things remain unanswered in that sense, right? And in terms of responses, I think that the way that the time that candidates number 2 did the responses is a correct way, but the problem would be that the responses in and of itself doesn't necessarily negate what the argumentation coming from candidate number 1. So in overall, I think that both candidates are lacking in their explanations how then the question answered is eventually be explained in a way that they wanted to be explained in that sense, right? So let's move on to the second topic about healthcare, right? So basically, candidates number 2 saying that the problem of BPJS right now is that how then the costs and benefits and the root causes is about money management. In a sense that what they offer is how that actuaries will eventually handle that problem, and at the end of the day, BPJS will be maximized under the government. But candidates number 1 saying that we will maximize the utility of this current BPJS and the current effort of government in a way. And if we assess this both argumentation, the problem would persist on candidates number 1, because I don't see how then the maximization will happen, how then the utility that it persists right now works, and what will they do in the future. Comparatively on the candidates number 2,
Why is it good? It's because that they explain that what is the problem with the current system and status quo, and therefore what they will do, giving actuaries to solve the problem, giving actuaries to calculate the costs and benefits from the BPJS, and creating a new management and a good management in the future. So, goes on to the third topic, talking about employment. So, Karena number 1 eventually explains that in terms of how then you will increase the employment within all layers of society is by creating new courses that are more applicable, in a sense that you will eventually create courses for your talent in that way. And candidate number 2 saying that, oh, we will have this program called Rumah Siap Kerja for those people who wanted to have work, and for those SMK students who wanted to have this vocational skills being developed in a way. I think that in terms of practicality, in terms of likelihood and how then it will work, candidates number 2 eventually explain it more clearly to me, because that how then they will eventually implement these policies is very clear. That they say that the current problem is about link and match and whatnot, and how then they will eventually have this SMK have the capacity that are needed by the company right now, and therefore that it answers the questions how that the employment rate will be rising under the government. And lastly, talking about culture. So the candidates number 1 said that in the problem of culture, they think that what we need is about culture conservation, about how then our culture is being conserved and then it will be globalized in the future. That is to say that they want to create a place like Sydney Opera to exhibit our culture and whatnot. And candidates number 2 argue that what we need is collaboration. What we need is how that all layers of society is collaborating about how then they will develop their culture in that sense. The problem that persists between this in both argumentation is that how then the culture conservations will work. For instance, is that they never explain what changes in the culture conservations happen today and culture conservations they will do in their government. And same goes to the candidates number 2 about the collaborations. What are the roles of each stakeholders? To what extent this responsibility takes to and whatnot. We said that this particular explanation is necessarily important because in order for this policy to materialize, you need these questions to be answered in the very first place. Right? So I think that if I were to conclude the debate as a whole, that the idea of how then both candidates have good ideas, but what are lacking from both candidates are how then they will implement this particular ideas to begin with. Because mostly what their speech consists of are rhetorics and data that are known. But what that data meant and how then you utilize that data is necessarily remains unanswered at the end of the day. So if I were to conclude that, yeah, this debate is necessarily interesting for you to understand what kind of policy they will bring in the future and what kind of policies that will be implemented, whoever wins at the end of the day. So, okay, thank you. Pelaksanaan debat cawapres lalu telah berpengaruh positif untuk mendorong masyarakat Indonesia mulai menyampaikan sikap-sikap politik mereka berkaitan dengan calon pemimpin mereka. Hal ini terbukti bahwa mulai banyak masyarakat Indonesia yang menyampaikan gagasan, kritik, saran, opini berkaitan dengan hasil debat di berbagai media sosial, media massa, forum-forum, dan lain sebagainya. Sebenarnya pelaksanaan debat ini merupakan suatu hal yang bagus ya untuk demokrasi, karena pada hakikatnya ketika misalnya kita ingin memilih seseorang, maka kita harus tahu nih intrik-intrik dari polisi kebijakan-kebijakan yang akan mereka bikin ke depannya. Maka pada saat debat ini kebijakan-kebijakannya itu mereka paparkan, mereka diskusikan, mereka debatkan per calon. Maka dinamisitas demokrasi sendiri itu bakal lebih baik ke depannya, karena bakal ada forum terbuka bagaimana 5 tahun ke depan mereka akan menjalankan pemerintahan tersebut.